Ya, saat ini saya sudah berada di Depok, Rangkapan Jaya Baru. Saya sedang berkunjung ke saudara-saudara. Alhamdulillah semua pada sehat. Ada salah satu saudara kita yang sedang kurang sehat. Insya Allah penyakitnya Allah sembuhkan. Allah berikan kebahagiaan hatinya sehingga yang namanya penyakit itu akan sembuh cepat jika orang tersebut merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu kunci daripada hidup. Hidup ini adalah harus dinikmati. Harus kita juga tahu alasannya. Kenapa sih aku bisa seperti ini? Karena aku menikmati aja hidup, enjoy saja, nggak usah harus kita kuncinya adalah yang tadi, iman. Jadi kalau kita beriman, insya Allah permasalahan sepelik apapun, sesulit apapun, karena patokannya adalah percaya kepada Allah. Kalau orang beriman itu hanya sekedar mengaku beriman, artinya dia terus mengalami sakit sehingga shock, sehingga sakitnya itu tidak terasa nikmat. Itu karena tidak ada iman yang kuat. Karena ketika seseorang muslim merasa dirinya saya orang yang beriman, saya nikmati, penyakit itu dinikmati. Sedikit apapun, sebesar apapun penyakit yang ada di dalam diri kita itu terasa nikmat kalau orang yang beriman. Jadi akan aneh sekali ketika orang muslim yang katanya beriman itu ketika dia sakit merasa dirinya gimana ya, kok gue begini-gini amat gitu. Sering kan, sering orang ngerasa kok gue dikasih cobaan yang begini-gini amat gitu kan, kok susah gue terus aja seperti ini. Jadi orang yang beriman itu biasanya Allah memberikan cobaan itu lebih semakin kuat imannya, semakin besar cobaan yang Allah berikan. Disitulah letak letaknya kita bisa memasrahkan diri kita kepada Allah. Seberat apapun permasalahan yang ada di dalam diri kita itu harus kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita sudah mampu memasrahkan itu, tidak ada sesuatu yang membuat diri kita kecewa atau sakit hati atau tidak indah hidup. Jadi kalau kita sudah bisa memasrahkan hati kita kepada Allah, ya Allah, saya pasrahkan permasalahan apapun, seberat apapun yang ada di dalam kehidupan saya hanya manusia biasa yang tidak sempurna, yang sempurna hanyalah Engkau ya Allah. Semakin berat ujian yang Kau berikan kepada saya ini, saya terima dengan ikhlas. Kalau memang itu untuk menghapus semua kehilapan atas dosa-dosa saya, atas perbuatan saya, yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja. Jadi Allah itu memberikan sesuatu teguran itu berdasarkan alasan. Jadi kita yang harus mengkoreksi sendiri, karena kita yang tahu, pribadi kita yang tahu kita ini punya kesalahan apa, orang lain tidak tahu. Yang tahu hanyalah diri kita dan Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang kita pun tidak tahu. Kita sudah merasa diri kita udah benar, kita udah merasa diri kita itu udah paling hebat daripada yang lainnya. Tapi ternyata
masih banyak orang yang tersinggung, masih banyak orang yang kecewa. Allah itu yang tahu, karena Allah yang menyaksikan. Disitulah letak yang namanya iman. Jadi kalau terapi SEP itu spiritual, emotional, freedom technique, segitiga emas antara diri kita, permasalahan yang kita sedang rasakan, sakit itu, minta sama yang maha kuasa. Saya terima ya Allah dengan ikhlas, apapun jenis sakit yang saya rasakan ini ya Allah. Jika sakit saya ini disebabkan karena kelalaian saya atas dosa-dosa saya, atas perbuatan saya yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja, saya terima ya Allah dengan ikhlas. Jika memang ini untuk menghapus semua kesalahan saya, bahkan lebih daripada ini pun penyakit yang Engkau berikan, kalau memang itu untuk menghapus semua kesalahan saya, atas perbuatan saya, atas dosa-dosa saya terima ya Allah. Nanti di situ akan timbul rasa bahagia. Nah, timbul rasa bahagianya itulah di sini ada endorfin, ada otak kecil kita yang dia bekerja secara otomatis akan menyembuhkan jenis penyakit apapun. Jadi penyakit apapun akan sembuh tanpa harus dengan obat. Kalau obat yang kita konsumsi itu nutrisi atau makanan-makanan yang bagus, itu yang perlu kita konsumsi. Kalau obat-obatan yang di luaran sana yang diberikan oleh medis itu biasanya banyak mengandung kimia. Baik itu sementara dihindari dulu. Pakai obatlah obat yang memang kita memohon kepada Allah itu dengan tepat. Jadi memohon itu sama dengan kita membuka kunci rumah. Ketika kuncinya salah, sampai kapanpun rumah itu nggak akan terbuka kuncinya. Jadi harus tepat kuncinya. Jadi kalau kunci gemboknya tepat, insya Allah kita masuk ke rumah, dalam rumah itu gampang. Sama dengan permohonan juga. Jadi yang pertama adalah kita sadarkan diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman, orang Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya, Allah yang maha sempurna. Kita manusia hanya apalah. Karena hanya hidup di dunia ini hanya sementara. Wajib kita bahagia di dunia ini. Alasan wajib kita bahagia itu adalah karena kita punya iman yang mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu memberikan contoh yang baik-baik kepada umatnya. Berbuatlah kamu yang baik, yang terbaik di mata masyarakat, dan memberikan contoh yang terbaik untuk kita berbuat yang lebih baik. Yang sudah baik, lebih baik lagi. Itu kira-kira tanpa harus kita mengkonsumsi obat pun, insya Allah ada obat yang paling mujarab itu di sini kita sering kita merasa gerjet gitu ya. Nah, itu namanya endorfin. Di situ dia bekerja sesuai dengan otak pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita positif, dia akan bekerja sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Pikiran positif. Jika kita sekali-sekali berpikir negatif, di situ pun dia akan bekerja secara brutal untuk mempengaruhi semua anggota tubuh kita. Energi kita jadi jelek ketika kita berpikir negatif. Energi kita akan bagus ketika kita berpikir positif. Jadi berbaik sangkalah kepada siapapun, berbuat baiklah kepada siapapun, sekecil-kecilnya perbuatan baik itu kita lakukan. Niat bagian daripada ibadah. Jadi buat apa kita hanya sekedar hura-hura, poya-poya, sementara besok kita nggak tahu mau dipanggilnya kapan.
Tapi insya Allah jika kita percaya kepada Allah itu, matinya kita tidak sia-sia, tidak ujug-ujug mati. Mati kita dipanggilnya oleh Allah itu dengan husnul khotimah. Jadi nikmati saja saat ini kita sakit apapun, nikmati untuk memberikan satu sugesti yang ada dalam pikiran kita agar penyakit itu cepat sembuh. Karena apa? Karena kita percaya kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Sekali-sekali lagi, tidak ada penyakit yang harus kita sebut, saya penyakit ini, saya penyakit itu. Jangan. Ya Allah, saya terima dengan ikhlas apapun jenis penyakit saya, jika memang itu untuk menghapus semua kesalahan saya atas dosa-dosa saya. Semakin berat pun penyakit yang Kau berikan, saya terima ya Allah dengan ikhlas. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk kesembuhan dan kebahagiaan hati saya ini. Jadi enggak ada lagi yang namanya kita menderita karena sakit. Ya, enggak ada lagi tuh. Karena apa? Karena kita terlahir memang orang yang beriman, orang Islam. Orang Islam belum tentu beriman, tapi marilah kita sedikit menghayati iman itu. La yasikul islamu bidunil iman. Tidak sah Islamnya seseorang tanpa iman. Kuatus dikul qalbi bijami'i ma ja'abihim indallahi ta'ala ala lisanin nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan hati semua perkara yang datang dari Nabi, benar adanya dari Allah Ta'ala. Itu makanya kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan yang terbaik yang harus kita ingat lagi, bahwa kita juga harus percaya kepada pesuruh Allah, yaitu malaikat. Malaikat itu jangan cuma sekedar kita tahu, malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini. Hanya sekedar tahu, tapi itu sebetulnya perjalanan hidup. Kalau kita tahu bagaimana cara kita dekat dengan malaikat pesuruh Allah, itu akan jauh lebih mudah segala urusan di dunia ini. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada malaikat-malaikat untuk manusia. Itu. Jadi selengkapnya mengenai bagaimana cara dekatnya kita kepada malaikat itu nanti kita bahas. Demikian saya memberikan satu support kepada saudara saya ini. Semoga beliau lekas sembuh dan lekas sehat kembali. Tidak ada lagi kata sakit. No way, dalam hidup itu harus bahagia. Yes? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.